Nah, para pemirsa ini rasanya nggak etis kalau ada Pak Heru, Pak Darmadi, Pak Widarto, Pak Iwan cuman diem saja. Ini harus kita kasih kesempatan ini. Mulai dari siapa dulu? Bertanya boleh, ngasih masukan boleh. Yang dari yang dekat saya dulu aja. Pak Heru, silakan Pak Heru. Saya tak ngopi dulu. Oke, terima kasih. Jadi pertama kita ngomong dari Songgobuwono itu memang berawal dari dulu itu hanya kumpulan beberapa orang yang melek beleni begitu, akhirnya ingin dilembagakan, diresmikan. Jadi akhirnya membentuk lembaga, ceritanya begitu. Kemudian masalah di perkumpulan kita itu kan memang awalnya dari kita tuh meditasi seperti itu, akhirnya berpikir untuk ini bagaimana Jawa ya, biar bangkit disenangi orang banyak terutama generasi muda. Maka di lembaga kita kan kemarin itu geraknya di bidang-bidang budaya di Jawa. Jadi bagaimana kita untuk orang lahir itu biasanya ada adat apa kalau anak bayi lahir, misalnya ada mocopat. Itu tuh langkah-langkah kita untuk membudidayakan lagi, untuk mengangkat lagi budaya-budaya yang ada di Nusantara. Mulai dari bayi lahir, pernikahan, lahir dan sebagainya. Ya, sehingga akhirnya muncul giat mocopat dulu kan. Mocopat dalam rangka biasanya berarti tidak lepas mocopat dengan giat-giat ritual di bayi lahir, orang meninggal, manten itu kan begitu. Nun sewu Pak Heru. Jadi Pak Heru mengatakan bahasanya ada meditasi bersama. Yang dipelajari di Songgobuwono dan dikerjakan di Songgobuwono itu meditasi atau semedi? Ya, jadi monggo itu istilah saja. Jadi kita tuh masing-masing karena di sini kita berkumpul ini dengan membawa membawa bekal sendiri-sendiri bersama-sama sesuai dengan yang dipunyai semedi, istilahnya mungkin monggo, mungkin dengan meditasi atau semedi monggo. Jadi kita yang jelas intinya kita ngerem ke awak, yang istilahnya nyuwung ke niku, suwung. Kemudian bagaimana dalam suwung itu nanti mungkin ada pertama kita menginginkan atau memperoleh hal yang menyejukkan pribadi, kemudian mungkin ada petunjuk-petunjuk dari alam, yang alam itu jelas dari Tuhan. Nah, ini yang skill masing-masing gimbal hasilnya sendiri. Terima kasih Pak Heru. Kalau yang disampaikan Pak Heru itu sekilas saya dengarkan ini adalah semedi bukan meditasi. Semedi dan meditasi itu bukan sekedar beda istilah, bahkan teorinya beda, prakteknya beda. Tapi kita tidak akan memperjelas itu karena temanya lain. Nah, kita sedang temanya tadi tentang penyusunan kalender Jawa oleh Eyang Aji Kusno dari Padepokan Songgobuwono. Nah, ini yang gantian yang sebelah kiri dari Pak Darmadi dulu. Silakan Pak Darmadi, boleh bertanya, boleh menambahkan. Nun sewu Romo, dalam suan mriki sepindah ya. Yang jelas saya tertarik dengan kajian yang ada di YouTube terkait dengan kajian Bopo Sutrimo. Jadi tentang dasar daripada kalender Jawa. Di sini saya tertarik kenapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang itu kalau dikasih tahu tentang hari dan weton, manfaat, kegunaan dan lain-lain, dia pasti bilang itu tahayul. Nah, untuk itu agar dia itu paham dan mau mengerti tentang weton Jawa dan hari weton,
itu kita harus tahu dasarnya. Nggih, nggih. Sehingga kalau kita tahu dasar dia tidak akan bisa membantah lagi. Nggih, nggih. Dari situ ketertarikan saya, maka saya hadir ke sini tidak satu dua keinginan, saya ingin mengkaji terkait dengan masalah hari dan weton itu tadi. Nggih. Jadi makaten mudah-mudahan nanti ini bisa terjawab, dan kalau bisa terjawab mungkin saya akan bisa menganalisa lebih lanjut. Karena saya sendiri setiap saya datang ke orang-orang yang tahu petung Jawa, Nggih. mereka saya tanya, loh kenapa pawukon ada 30? Kenapa itu Poncoworo, Saptoworo, Satworo? Nah itu kan Nggih, ada nggih. 5, Satworo, 6, dan ya. 7 Iya. ya. Nah Satworo itu paling setelah keras. saya kalikan dengan matematika bahwa 6 kali 5 itu 30 dikalikan 7 jumlahnya 210. Nggih. Nah, agar bisa terbagi masing-masing menjadi 7 ternyata itu harus ada 30 buku kan begitu. Nggih, nggih. Ini sudah ketemu, cuman saya belum tahu arahnya buku dan lain-lain itu dasar dari mana. Nah, Nggih. yang ingin saya tanyakan mungkin niku. Terima Nggih. kasih. Terima kasih Pak Darmadi. Pak Widarto, silakan. Oh, Mas Iwan, silakan Mas Iwan. Monggo silakan Pak Iwan. Terima kasih waktunya. Ini tadi alhamdulillah ketemu teman-teman dari Malang, Nggih, Pak Sutrimo nggih. dari Malang nih dan rombongannya. Ini saya diberi waktu untuk ya semacam ngobrol-ngobrol mengenai kalender penanggalan Nggih, Jawa. Nggih. Intinya saya itu sebenarnya kalau melihat kalender Jawa, Pak, Nggih. saya itu terus terang kurang paham. Kurang paham. Terus terang kurang Nggih, paham. nggih. Nggak apa-apa, kejujuran tuh ya. Ya, Nggih, nggih. kan saya terus terang Nggih. bidang saya itu dagang. Nggih. Nah, saya tuh gini, Nggih. kok pas waktu ringkel mesti sepi, kok pas nggak ringkel rame, itu ternyata hubungannya itu sama orang duwe gawe lah, Pak. Nggih. Pas Itu ringkel apa sepi? Pas Pak Iwan dagang tuh ringkel apa kok sepi itu? Setiap ringkel mesti sudo, Pak. Rata-rata sudo lah. Padahal Saya setiap bilang hari itu rata-rata. ringkel. Saya juga kurang tahu Oh, kurang kalau tahu. setiap hari itu ringkel atau Ringkel. enggak. Iya. Tapi Itu kalau konco sudo tiap hari itu ringkel. kalau saya tanyakan kan gini, Nggih. iki mang wukune iki ringkel kan gitu. Nggih. Nah, kersane ngalah umpama pesan dagangan agak banyak juga istilah saya itu kurang laku Mas Nggih, Ian. nggih, nggih, nggih. Masalahnya kalau saya misal jual roti gitu ya, Nggih. kan untuk orang duwe gawe lah, Pak. Dagang apa Pak Iwan? Ya jajanan, roti Jajanan. kayak gitu. Nah, seharusnya pas sepi itu kasih promo Pak Iwan. Kalau masalah itu saya biasanya siasatnya bukan itu. Gimana? Iki mang ringkel lho. Ya. Lek kulak rodok disudo saya Oh, gitu. Jadi bukan kok malah tetap tapi dibagi-bagikan enggak. Si rodok kedonyan, Pak. Oh, gitu. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Jadi intinya biasanya angger-angger saya itu iki mang ringkel loh. Lek Nggih. kulak rodok disudo rotine. Nggih. Misal kayak gitu. Masalahnya apa? Nanti kasihan pabrik, Pak. Nggih. Biasanya kan roti bisa diretur. Kalau Nggih. kebanyakan retur nanti kan kalau saya pribadi istilah saya kasihan pabrik. Gitu ya. Itu secara pribadi saya gitu. Nggih, nggih. Nah, terus kalau saya melihatnya di situ di kalender kalau merah itu biasanya ringkel cuma gitu aja. Tapi Oh, terus saya nggih. biasanya tanya sama yang menurut saya itu lebih paham. Yang nyetak gitu ya. Bukan yang nyetak. Ini kebetulan kan Pak saya. Yang nyetak. Bukan yang nyetak Yang ini. apa? Yang buat. Yang paham ringkel tidaknya itu. Sinto katanya ringkel kayak gitu Nggih, loh. nggih. Buku-bukunya itu biasanya Pak ini agak paham. Gimana bukunya apa Pak Min? Ringkel parah ringkel loh berarti kata. Enggak Saya ada keinginan nyudo. untuk mempelajari Pak Iwan. Supaya paham. Alhamdulillah niki kok ngapalne nggih angel niku pripun. Terus malih niki rada Niatnya kurang. nglokro niku kula. Niatnya kurang ya Pak. Pak Iwan kan harus berpikir gini, mohon maaf, saya enggak doakan. Pak Widarto, lajeng Romo Aji Kusno. Kira-kira 50 tahun urung mesti nek ono lho. Lho nek sing nom ndak mau belajar itu nanti kan nek sing sepuh surut terus hilang ilmu Jawa. Nah gara-garanya itu loh. Saya tuh ngapalkan kok nggak hafal-hafal. Ini sepertinya sarafnya udah agak turun ini. Nggih, terima kasih Pak Makanya Iwan. tadi tertarik sama pegagan tapi pegagan juga nggak tahu itu tadi kan
Nah, ini Nah, berarti katanya Pak untuk Iwan saraf nanti, itu. nanti Pak Iwan simak channel YouTube Raket Prasojo TV yang judulnya pengobatan enzimatik. Pengobatan enzimatik. Insya Allah nanti supaya lebih sehat, lebih bermanfaat dalam hidup kita. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini yang dari Pak Darmadi. Belinya ini memang berawal dari pemirsa channel YouTube Raket Prasojo. Nah, yang ditanyakan Pak Darmadi ini memang menjadi pertanyaan semua generasi muda. Karena generasi muda saat ini kan semakin kritis. Ya. Dengan berkembangnya sains dan teknologi, ini kan perkembangan teknologi semakin canggih, nalarnya semakin kritis. Nah, sehingga kita diperlukan kajian-kajian keilmuan Jawa. Karena ilmu Jawa ini berdasarkan, kalau dalam bahasa Jawanya itu kan tinuwing nalar lan kasunyatan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kan haik logis dan realita atau realistis. Nah, yang jadi permasalahan, sekian ratus tahun bangsa Jawa, bangsa Nusantara kan dijajah. Dicekoi dengan sesuatu yang dogmatis dari Timur Tengah. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Jawa larinya tidak lagi haik logis, larinya dogmatis. Seperti yang disampaikan Nun Sewu Romo Haji Kusno tadi. Larinya dogmatis, ini pokoknya ringkeling ini, pokoknya iki primboning ini. Ini bentuknya dogmatis. Nah, seharusnya apa? Kembalikan Jawa sesuai dengan aslinya yang berkarakter haik logis dan realita. Tinu menalar lan kasunyatan, jangan lagi berdasarkan berkonsep dogmatis. Tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan yang sepuh. Sehingga karena itulah Sutrimo yang jauh lebih muda dari Romo Haji Kusno, selisih 30 tahun, saya sowan ke sini. Walaupun kalau dipikir tadi berangkatnya sama gitu loh, sama-sama tahun 95. Cuman waktu itu usia saya baru 22 tahun, Romo sudah 52 tahun. Berangkatnya sama. Dan Raket Prasojo ini lembaga kajian keilmuan. Sehingga tahun 2004 sebagai contoh kita pernah dekat dengan Sekjen HPK. Banyak kajian-kajian kita dipakai oleh beliau. Sehingga seperti tadi Pak Darmadi simak channel kita ya, ini sebuah kajian keilmuan dan ini memang untuk market kita memang anak muda. Nah, tugas kami yang muda, mudah-mudahan nanti ada yang meneruskan. Ini di depan kita ada Mas Vicky, ini masih dress, sangat muda sekali ini. Ini menjadi tugas kita anak muda, mengambil sebanyak-banyaknya ilmunya yang sepuh dari Romo Haji Kusno dan lain-lain, kita terjemahkan dalam bahasa anak muda. Kita menjadi perangkat transformation. Itu yang kita inginkan. Karena kalau nanti dikemas dengan gaya yang sepuh, anak muda akan mencelat semua. Oh, ini gak logis ini gak ilmiah ini. Sehingga tadi saya katakan sebagai contoh pengobatan Jawa. Sebenarnya sangat ilmiah. Jadi orang Jawa dulu nek ana wong loro, contohnya loro diceprotke godhong kates. Di godhong kates diceprotke, diperes, dicekok nih nang anak. Ini kan enzim. Sehingga oleh bahasa kita ganti, kita rubah dengan nama apa? Pengobatan enzimatik. Karena di dalam tubuh manusia, hewan dan tumbuhan ini ada enzim biomolekul, zat hidup. Ketika orang sakit pasti enzimnya itu ada yang kurang, ada yang kelebihan. Tapi kan orang tua kita dulu kan nggak mampu menjelaskan lagi enzim, nggak ngerti gitu loh. Karena konsep pembelajarannya dogmatis. Seringkali kita ke orang tua, meneng ndek kono, sekon meneng. Tapi nggak diajari bagaimana teorinya, ilmunya meneng. Jadi tugas kita anak muda, jangan salahkan orang tua. Nah, kenapa tadi ke pertanyaannya Pak Darmadi tadi, kenapa tentang pawukon, tentang paringkelan, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Karena di dalam pedoman kalender Jawa,
ketika tahun 2011 ada Sarasean Nasional Paranormal seluruh Indonesia dibuka oleh Jenderal Wiranto, saya bersyukur saya dipercaya menjadi narasumber utama. Waktu itu kita pecahkan bahwasanya kalender Jawa ini berdasarkan mikrokosmos, makrokosmos, jagat gede, jagat cilik. Apapun pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos, dan manusia ini adalah mikrokosmos. Ini sangat ilmiah. Kenapa kok orang taruhlah mamanya non sewu, orang yang lahirnya Rebu Pahing mesti karakternya keras? Karena memang ada pengaruh makrokosmos di sini. Ini sangat ilmiah, sementara kalender lain tidak seperti itu. Contoh, kalender Masehi. Ini hanya berdasarkan makrokosmos, tapi tidak ada mikrokosmos. Mamanya sebagai contoh, mamanya Sunday atau Minggu ya. Ini matahari. Ini di kalender Masehi. Siapapun yang lahir pada hari Minggu pasti dipengaruhi karakter matahari. Orang Jawa apa Radite? Radite itu bahasa Jawa kuno artinya matahari juga. Ini tidak akan bisa diselai gitu, apa ya? Tidak bisa diingkari gitu loh. Orang yang lahir pada hari Minggu pasti terpengaruh karakter matahari. Astronomi ya. Astronomi, astrologi. Ya. Nah, kalender lain tidak ada. Kalender Hijriah contoh, mohon maaf saya nggak benci ke Islam, enggak. Ini kita bicara kalender. Kalender Hijriah itu cuma hitungan angka. Orang menyebutnya kalender hisab. Hisab itu hitung. Tapi kalau di sebelah saya ini al-hisab tuh. Menghisap rokok. Nah, al-hisab. Ya, ini biar nggak tegang sambil guyonan. Nyun sewu. Nggih. Saya masih terngiang Nggih. Pertanyaan dari Pak Darmadi. Nggih, silakan Romo, nggih. Kenapa generasi muda ini cenderung tidak mau mempelajari begitu? Ya. Sebenarnya begini ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tergantung orang tuanya bagaimana. Nggih. Satu. Nggih. Jadi jangan terlalu nyuwun sewu. Saya menggunakan kata-kata jangan ya. Ya. Hendaknya tidak terlalu menyudutkan kaum muda. Bahkan mari kita rangkul untuk mengetahui yang sederhana saja. Misalnya dari kata-kata rahayu. Rahayu ki apa toh? Sederhana kan? Nah, kalau Pak Darmadi menanyakan tentang weton, iya tadi weton ya. Nah, silahkan Pak Darmadi masuk ke akun Atmo Taruno Atmojo. Akun Atmo Facebook Taruno Atmojo, akun itu ya. Ya. Atau Nyinau Primbon Jowo. Ya. Di Facebook itu, Pak. Grup, ya di Ya. Facebook Iya. grup. Di situ ada dimuat apa Mas Iwan? Primbon Dinan. Nggih. Jadi setiap hari dimuat, sudah 10 tahun lebih. Saya tidak bosan-bosannya untuk memuat ulang. Dan itu dasar sebenarnya, hanya pelajaran dasar. Saya tidak mau yang sulit-sulit. Saestu Pak Darmadi, silahkan masuk ke Nyinau Primbon Jowo grup di Facebook atau di Atmo Taruno Atmojo. Silahkan masuk ke sana. Nanti setiap hari panjenengan pirsa kalau ingin bertanya sesuatu tidak mungkin akan bertanya karena semuanya sudah dimuat di situ. Tinggal nyari nggih Romo nggih. Tinggal nyari nggih. Iya, tinggal Cara mencari. goleki. Ya, bahkan kalau ada yang tersisip, panjenengan bisa mencari teori, mencari teori untuk mendapatkan jawaban. Itu pun saya jawab Ya. dengan lugas. Ya. Betul Mas Iwan. Meskipun Mas Iwan selalu mengatakan saya
kurang paham. Nggih, terima kasih nggih Romo, nggih. Nggih. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Jadi apa yang disampaikan Romo Aji Kusno itu ya saya tertarik ingin ke sini belajar karena saya membaca di akun Facebooknya Romo Aji Kusno. Beliau ini ibaratnya seusia bapak saya, ilmunya luar biasa, tapi memang butuh kita, butuh anak muda yang mampu mentransformasi dengan kerangka berpikirnya anak muda. Nah, saya di sini saya lihat ada Mas Vicky ini yang calon S2 ini seharusnya bisa gitu loh. Sehingga nantinya pemikiran-pemikiran Romo Aji Kusno yang tua ini bisa Mas Vicky transformasi dengan kerangka berpikir anak muda. Supaya anak muda itu menjadi tertarik terhadap budaya Jawa. Karena selama ini memang itu kehendak alam. Kita nggak bisa menyalahkan yang muda juga tidak bisa, menyalahkan yang tua juga tidak bisa. Karena kalau kita lihat dari pergerakan zaman, bangsa kita dulu kan bangsa maju. Kita bangsa maju, kita menguasai dunia, 2/3 dunia. Setelah itu kita dijajah dogma ratusan tahun. Pikiran kita menjadi tidak bernalar sehat. Kita dicekoki dogma asing maupun dogma lokal. Sehingga akhirnya dogma asing dan dogma lokal tadi otomatis membelenggu nalar. Karena siapapun yang mabuk dogma pasti nalarnya lemah. Itu pasti, itu hukum alam itu. Kalau kita ingin bernalar sehat otomatis buang dogma. Karena dogma itu pasti melemahkan nalar. Nah, kondisi seperti itu akhirnya yang menjadikan bangsa kita seperti ini. Kita nggak bisa menyalahkan yang muda dan tidak bisa menyalahkan yang tua. Sekarang cuman kang pinilihing jagat yang terpilih oleh alam semesta yang akan diberi tugas. Yang sepuh masih memegang ilmu tentang Jawa dengan versi tua. Nah, yang muda yang terpanggil inilah memiliki tugas untuk mentransformasi dengan kerangka berpikir yang lebih logik, ya, lebih high logis dan lebih sesuai dengan sains dan teknologi. Dan jangan khawatir, ilmu Jawa ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi karena memang dasarnya adalah fenomena nalar atau high logis dan realita. Yang berbeda dengan ajaran Dayo yang cenderung berdasarkan iman dan dalil yang unlogis. Jangan khawatir anak muda, silakan pelajari budaya Jawa dimanapun Anda berada, mana di desa-desa Anda ada orang tua. Minimal 1 minggu sekali lah datangi orang-orang tua di desa-desa Anda itu, ajak ngobrol. Minimal berbekal rokok 1 tepak gitu kan, orang-orang tua kita biasanya kan suka ngerokok gitu ya. Ajak jagungan, kita tanya ya. Kita korek semua ilmu-ilmu dari orang tua kita di desa-desa kita. Dengan setelah itu kita transformasi dengan kerangka berpikir anak muda. Ini bagi yang terpanggil. Ya minimal 1 minggu sekali lah. Kalau banyak lupa, saya kan harus kerja. Iya, masa 1 minggu kerja full terus 7 kali 24 jam kan tidak. Lupa, saya kan belum punya istri, masih harus cari pacar. Masa apel 1 minggu 7 kali 24 jam kan minimal kan apelnya 1 hari saja gitu. Nah, ini tugasnya anak muda gitu loh. Nah kembali yang disampaikan Pak Darmati tadi ya. Kenapa kok kalender kita sebenarnya mampu menjawab hal itu? Tadi saya katakan kalender Jawa mengakomodasi mikrokosmos makrokosmos. Kalender lain tidak. Tadi saya sampaikan sampai kalender Hijriah. Kalender Hijriah kalender hisab, kalender hitung. Sehingga angka-angkanya pun, hari-harinya pun merupakan angka. Seperti contoh hari pertama Ahad. Ahad ini kan bahasa Arab, kalau bahasa kita kan 1. Isnaina, bahasa Arab, bahasa kita 2. Sehingga banyak masyarakat kita kalau punya anak ya, lahirnya Minggu, dikasih nama apa? Ngatimin, Ngatijo, Ngatina. Karena mereka termakan dogma, nek Minggu ki cara Jawa nih ngat. Padahal ngat itu sendiri bahasa Arab. Bahasa Jawanya radite, tapi karena sudah termakan dogma ratusan tahun kan nggak paham kalau itu usulnya bahasa Arab. Isnaina 2, Salasa 3, Arba'a 4.
sampai ke Sabtu itu 7. Hitungan angka. Secara ilmu kalender hijrah jauh di bawah kita. Kalau kita perbandingkan barangkali kalender Jawa itu sarjana, kalender hijrah masih SD. Nah cuman ngitung angka kan mirip anak SD tuh, ngitung 1 2 3 4 5 6 7. Tidak ada nilai filosofinya yang lebih dalam gitu loh. Nah, kalau kalender Masehi tadi mengakomodasi makrokosmos, Sande matahari, Mande bulan, Tesdi ini planet Mars. Tesdi itu kalau dalam kalender Jawa disebut Anggara atau Kartika Eka. Kartika Eka itu apa maksudnya? Bintang pertama, planet pertama setelah bumi, itu Mars. Dari situ dasarnya kenapa kalender Jawa mampu. Oh ini hari lahirnya ini, langsung mampu untuk menjawab. Sampai detail. Dan ini sangat logis. Enggak jari ini jari. Bukan kulak jari, adol jari, bakul jari gitu loh. Nah ini kenapa tadi ini pertanyaan Pak Darmadi tadi, kenapa? Bisa. Dan harus kita kemas dengan kerangka berpikir anak muda. Kita sudah lama Pak dijajah dogma itu. Akhirnya oh ya maklum, semua yang mabuk dogma pasti nalarnya lemah. Dan ini tugas kita yang muda. Pak Darmadi kalau saya pikir masih muda ini karena belum pensiun gitu loh. Nah, sehingga nanti dengan konsep saya tadi, Pak Darmadi modal rokok sak cepet, datangi orang-orang tua di desa Pak Darmadi, diajak ngobrol. Nggih. Saya sendiri punya banyak anak buah dalam latihan setia hati. Di situ itu kebetulan setia hati itu juga kebudayaan bukan agama. Jadi saya sendiri harus paham tentang kebudayaan Jawa seutuhnya, termasuk penanggalan dan kalender Jawa, termasuk juga kenapa Selasa 3, Rabu 4, Rabu 7. Nah, itu saya harus tahu dasar dari mananya. Sehingga kalau mereka tuh anak-anak muda kita cekok secara dogma, dia pasti kasihan Pak, kalau dicekok dogma nanti lemah nalarnya. Maka dari itu saya harus tahu dasarnya sehingga saya bisa menjelaskan secara detail. Ini maksudnya seperti ini sehingga ada pengaruh seperti ini. Karena saya sendiri sudah pernah membaca bahwa memang untuk penanggalan Jawa itu menggunakan makrokosmos dan mikrokosmos disatukan sehingga pergerakan dari makrokosmos mempengaruhi mikrokosmos itu tadi. Jadi saya tertariknya di situ. Ini berarti pasti akurat saya. Benar. Terima kasih Pak Darmadi. Jadi kalau Pak Darmadi mengatakan bagian dari Esatrate, ini sebenarnya ada kecocokan juga. Karena saat ini ketua Dewan Pembina kita ini murid pertamanya Mbah Suro, Esatrate. Beliau namanya Pak Sudagung Darmo Sanyoto. Murid pertama Mbah Suro, asli Ngawi. Dan beliau di Malang merupakan notaris senior, Malang Raya. Usianya lebih tua lagi dari Romo Haji Kusno. Usianya beliau sekarang hampir 90. Tapi tubuhnya, sampai saya orangnya sehat, kekar, sampai gambarannya, ini dikeroyok wong 10 saya menang gitu. Boleh Kapaman ke Malang saya kenalkan sama beliau. Bahkan beliau pernah mengeluh gini Pak Darmadi. Saya ngeluh gini, Pak sekarang ini banyak ilmu silat yang dikembangkan anak-anak itu cuman kembang. Saya ini khawatir kalau nanti ilmu silat Jawa yang asli ini tidak ada yang meneruskan. Kalau Pak Sutrimo bisa menyarikan saya murid yang mau mempelajari ilmu silat klasik Jawa kuno, saya mau ngajari. Nah sampai sekarang saya masih kesulitan, siapa ya kira-kira yang mau gitu. Nah ini nyambung ini malahan, saya siap. Nah itu yang kedua, kalau tadi Pak Darmadi mau memiliki keluhan seperti itu, saya kasih pintu lebar-lebar. Kapan diadakan pertemuan, undang kita. Nanti akan kita jelaskan terkait budaya Jawa secara logis, bukan dogmatis. Jadi dasarnya adalah berpikir sehat, bukan dogmatis. Tidak boleh Jawa itu dogmatis. Ngilmu itu kelakoni kanthi laku itu proses. Sehingga salah satu guru saya di Semeru mengatakan, yen ilmu kuwi kelakone kanthi sinau. Yo piye menang awakmu, awakmu yang S2. Tapi yen ilmu kelakone kanthi laku yo menang bapak. Itu salah satu dawuhnya guru saya, masih saya ingat betul itu.
Ya kalau nek bicara ilmu ya ini masih dhuwur lagi, ada S3, ada profesor lah. Kanthi sinau, tapi ngilmu kelakone kanthi laku. Laku itu proses. Jadi tidak boleh asal iman, asal percaya kalau dalam budaya Jawa gitu. Nih. Nanti dengan cara itu kita siap diundang tuh Pak Darmadi. Nah, ini kembali ke Romo Aji Kusno ini tentang penyusunan kalender yang dilakukan di Songgobuwono dan sekarang di Condro Sengkolo ini. Tadi dari penyusunan yang Romo lakukan itu kan dari Pawukon, setelah itu Paringkelan, terus prosesnya terus bagaimana lagi nih Romo? Ya dasarnya Yeah. dasarnya dari wuku itu. Yeah. Jadi kalau sudah ketemu dalam setahun, Yeah. wuku ini, mana yang ringkel, mana yang tidak, dan seterusnya. Yeah. Nah, itu akan ketemu. Jadi panjenengan, saya percaya panjenengan sudah menyusun kalender. Yeah. Nah, kalau ditambah dengan pawukonnya itu lebih komplit. Yeah. Lebih komplit. Seperti ini. Yeah. Seperti ini. Ini kan jelas wuku apa ini? Ini ringkel jalmo, Ringkel Jarmo. Yeah. Yang depan langkir. langkir. Yeah. Jadi ringkel dalam seminggu. Yeah. Nah, ringkel Jarmo ini ringkel Aryang. Yeah. Ringkel Aryang. Yeah. Aryang. Ringkel Jadi Wong. banyak orang yang lahir di wuku Yeah. ringkel Jalmo, Jalmo, yeah. Aryang itu banyak anaknya, Yeah. karakternya pelupa. Pelupa. Yeah. Pelupa. Yeah. Di sini Yeah. ada yang lain lah. Kalau yang lain ini tambahan, yang penting buku dulu. Yeah. Yang penting buku. Yeah. Kalau buku sudah ketemu, Yeah. ya sudah enak. Yeah. Jadi nyusun kalender itu sebenarnya ya gampang-gampang susah Yeah. lah. Yang penting minat dulu ya Romo ya. Ya, Kalau nggak minat ya lali-lalian kayak Pak Iwan tadi. Soalnya minatnya kurang gitu loh. gampang-gampang susah. Yeah. Gampangnya 2, Yeah. susahnya 1. Yeah. Jadi gampangnya itu 2, Yeah. susahnya, Satu. angelnya Yeah. itu cuma 1. Yeah. Jadi kalau kita semangat telaten Yeah. membaca, Yeah. bisa. Yeah. Nah itu kuncinya Pak Iwan. Nah, semangat, minat dulu gitu loh. Minatnya kurang ya lalian gitu loh. Gara-garanya paling sekarang itu sudah zaman HP sama tulisan catatan. Oh gitu. Jadi saya itu sebenarnya bukan kok istilahnya nggak pakai itu, pakai tapi lihat dulu di tulisan. Tulisan. Dompet saya ada ini. Selasa apa? Oh gitu loh Pak Iwan. Berapa Waduh. pon berapa gitu ada di dompet saya. Oh jadi. Jadi kalau ditanya buka dompet. Ini mau ujian ngerepek dulu ini Romo. Nah, Nah. sekarang zaman kerpean. Oh jangan ngerepek. Google juga banyak. Nah, ini nun sewu Romo, ini saya mau tanya Romo. Menurut Pak Iwan tadi itu kan kalau pas ringkel itu kan katanya dagangan sepi. Pas ringkel ini kan dagang sepi. Nah solusinya bagaimana nih Romo? Supaya dagangnya nggak sepi. Saya nirukan Mas Iwan, Kulake sudah. belum paham. Belum. Jadi maksudnya bagaimana? Tadi Mas Iwan kan cerita kalau pas ringkel katanya dagangan sepi. Apa? Dagang sepi. Ketika pas ringkel dagang sepi. Pas hari ringkel itu loh dagang sepi. Nah solusinya bagaimana supaya nggak sepi? Bagaimana ya? Ini kaitannya kan budaya, Ponorogo khususnya. Menurut gitu. Mas Jadi Iwan, nggak ada solusinya. harusnya Solusinya cuma bagaimana? ngurangi dagangan gitu ya? Kalau di Ponorogo, Iya. sebenarnya di Ponorogo beda Iya. dengan Jakarta. Iya, oh beda. Kalau di Ponorogo, yang namanya kalau pas waktu ini, kalau Iya. umpama mau ada hajatan, dia mesti ngisi, Oh gitu. mesti nyari
yang harinya tidak ringkel. Oh gitu. Tapi kalau Jakarta ringkel nggak ngeker, pokoknya minggu hari baik. Nah, Itu kalau di Jakarta. nggih, nggih. Tapi kalau di Ponorogo entah itu Minggu, Senin, Selasa, pokoknya ketemu ringkel. Sepi. Wah. Pas gitu. Oh, berarti itu larinya dogmatis lagi ini ya, nggih, nggih, nggih. Di sisi Nggih, nggih. itu makanya saya bilang itu budaya atau kebiasaan di Ponorogo. Nggih, Tapi nggih. kalau di Jakarta pokoknya hari Minggu ya baik. Nggih, nggih, nggih. Ini harus dipelajari sebenarnya ini. Kenapa seperti itu? Ya, harus kita hilangkan konsep dogmatisnya, kita alih berpikirnya. Ini kenapa? Ini biar dipelajari sama yang calon S2 itu, diteliti Kalau itu. saya ada kebiasaan. Tentu ada alasannya itu. Ini ringkel loh, ojo gini, gitu loh. Oh, Jadi nggih. Ini dari kalau teman-teman istilah saya berjodohnya, nggih. mesti golek dino sing dino Rabu Pahing apa kayak itu yang ngisi itu. Oh, Ya aku mau rapi pas nih dino Minggu baik kayak Jakarta kan gitu. nggih, nggih. Kalau saya pribadi Nggih. orangnya kayak gitu. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Pak Iwan, terima kasih Romo. Jadi tetap tidak ada solusinya, harus dihindari saja itu, nggih. Iya. Nggih. Ya, ini Romo ini apa pesan Romo kepada anak-anak muda ya, supaya mereka kembali, katanya Romo tadi, leh lunga aja ado ndang do mulih gitu. Mosok seri minggat gak mulih-mulih. Nah, apa ini Romo yang pesannya untuk anak muda ini? Iya. Ini yang sulit untuk dijawab ya. Jujur, karena masalahnya kompleks. Ya. Masalahnya kompleks. Kompleksnya apa? Sekarang banyak sekali game, Nggih. permainan, HP, ya. Saya paling tidak suka, saya pribadi loh ya, panjenengan jangan. Nggih. Kita sedang ngobrol, Nggih. sana Mritili jagung. mainan. Oh, mritili jagung gitu ya. Nah, betul. Oh, iya, iya. Itu kayak Mas Vicky itu mritili jagung gitu. Nah, seperti Ngerekam itu. itu. Catat itu. Kecuali itu memang dibutuhkan. Dibutuhkan. Ini Bukan anak hanya muda yang sekedar hebat ini. main-main. Nggih, nggih, nggih. Kalau hanya main-main pas ngobrol, apalagi dengan orang yang lebih sepuh. Ya, ini kan enggak, attitude-nya kurang bagus itu Romo. Nah, Nggih, nggih. Mas Vicky saja. Nah. Nggih, Romo, terima kasih. Kalau problemnya yang seperti Romo sampaikan itu, kita bersyukur sudah terjawab. Karena saat ini banyak anak muda yang sudah mulai menggunakan teknologi ini untuk pelestarian budaya, termasuk membuat game dalam konteksnya konteks budaya Jawa. Bahkan saya kemarin di Jogja ketemu teman-teman komunitas Sega Jabung. Ini komunitas yang peduli terhadap aksara Jawa, mulai dari aksara Jawa, Jawa Anyar, Jawa Tengahan, bahkan Jawa Kawi. Ini anak muda semua ini. Jadi mereka sudah mampu membuat keyboard beraksara Jawa yang standarnya internasional. Menyempurnakan yang lama. Kalau yang lama itu kadang-kadang keyboardnya kan putus, sandangannya putus sehingga nggak terbaca. Ini enggak, ini udah termasuk game Jawa. Ada itu Romo sudah. Semua nampaknya semua digerakkan oleh alam karena sudah titi wancine. Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbaleki, hanandur hangunduh. Sudah titi wancine yang. Sehingga saat ini saran saya itu tadi, yang anak muda sisihkan minimal 1 hari saja, dekati orang tua di kampung-kampung kita, ajak ngobrol, pelajari ilmunya, suruh cerita dengan gaya mereka, jangan dipaksa dengan gaya kita. Kalau perlu kita rekam, kita catat. Setelah itu tugas kita mentransformasi dengan gaya berpikir kerangka anak muda. Ini yang saya minta pada anak muda ini, sehingga semuanya akan kembali sang Jawa yang sing istri minggat tindang mulih ya. Genti dayo cak no minggat. Ngaten nggih Romo nggih. Ada lagi mau disampaikan Romo?
Sampun, anjir. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan sesepuh Padepokan Sangga Buwana. Inggih, Sangga Buwana nggih. Ya. Eyang, saya manggilnya kadang Eyang, kadang Romo, karena saya panggil Romo karena memang usianya, ilmunya di atas saya. Saya panggil Eyang, saya harapkan nanti keilmuannya itu kepada anak cucu kita, bukan hanya berhenti pada kita saja. Karena sebenarnya budaya Jawa itu jauh lebih komprehensif, lebih universal. Yang mengatakan budaya Jawa jauh lebih unggul daripada budaya Arab nggak cuma saya loh, saya aja cuma niru kok. Yang sering mengucapkan itu malah seorang profesor, yaitu Profesor Said Agil Sirot. Sering saya ikuti ceramah-ceramah beliau. Beliau yang mantan Ketua Umum PBNU. Dan banyak lagi yang mengatakan demikian. Kita punya keunggulan daripada budaya luar. Kenapa harus kita buang? Sehingga dalam istilahnya Romo Aji Kusno tadi, yen lunga aja suwe-suwe ndang baliyo. Demikian tadi, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.